Oh enggak, ini alhamdulillah dari pribadi sendiri. Trek semua sebanyak ini milik pribadi. Iya, pribadi sendiri. Wow. Halo, ketemu lagi bareng aku, Agus Wijaya di channel YouTube aku, Agus Wijaya. Apa aja bisa masuk di sini. Nah, kali ini aku sudah bersama mahasiswa Ubaya. Dan kira-kira aku mau ngapain ya kali ini? Kalian pasti penasaran kan? Aku mau bikin video tentang apa? Nah, sedikit bocoran nih, bahwasanya kali ini aku collab bersama mahasiswa yang sudah punya bisnis sendiri. Nah, pasti penasaran dong. Jangan lupa like, comment, subscribe tentunya di channel YouTube aku. Oke, langsung saja. Aku sekarang lagi bersama siapa nih? Saya Agung Prabowo dari Universitas Surabaya atau Ubaya, Jurusan apa nih? jurusan manajemen, Manajemen. Itu termasuk fakultas apa itu? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan bisnis. Nah, kesibukannya selain kuliah di Surabaya ngapain nih? Kebetulan juga di Surabaya ada kantor Kantor. pengelolaan limbah B3 medis. Oh, jadi ini salah satu bisnis dia yang ada di Surabaya. Cuman di tempat tinggalnya di Jombang juga ada. Nanti kita kasih bocoran tentunya. Nanti kita juga akan ke sana ke lokasi langsung apa aja dan prosesnya seperti apa nantinya. Oke, lanjut dulu ya membahas tentang jurusan Agung nih. Nah, kira-kira dulu pernah kepikiran nggak kuliah di jurusan manajemen? Pernah, memang dari awal sudah niat mau masuk manajemen. Itu kira-kira udah passion kamu atau emang disuruh orang tua untuk jurusan manajemen? Ya alhamdulillah dari passion saya sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada kita itu gitu. Iya. Iya. Nah, kira-kira di jurusan manajemen sendiri itu mempelajari tentang apa sih? Mempelajari tentang teori dan strategi saja. Strategi ketika kita melakukan bisnis atau gimana? Iya. Strategi ketika kita melakukan bisnis dan operasionalnya kayak gimana. Begitu ya. Iya. Nah, kira-kira operasional seperti apa sih yang dibutuhkan seorang manajemen? Tergantung dari bidang usahanya sih sebenarnya gitu. Kalau usaha saya sendiri yang limbah B3 medis itu strateginya kita ambil limbah yang ada di rumah sakit atau puskesmas, klinik dan lainnya itu kita juga pengelola dan jasa angkut saja. Oh, jadi sebagai pihak kedua dan Pihak kedua, betul. antara pihak ke-1 sama ketiga Iya. gitu ya. Oke, berbicara masalah jurusan manajemen nih. Kira-kira mata kuliah apa yang disukai dari Agung sendiri? Mata kuliah di jurusan manajemen. Apa ya? Ya sebenarnya banyak sih. Ah, Yang pertama itu mata kuliah bisnis, mata kuliah dasar-dasar manajemen, dasar-dasar manajemen operasi. Ya banyak sebenarnya. banyak ya. Ya tidak dicantumkan satu-satu. Gitu. Iya. Nah, kira-kira mata kuliah yang bikin kamu bosen atau mungkin wah mata kuliah ini aku nggak masuk atau gimana gitu? Ya salah satunya akuntansi. Akuntansi. Iya. Oh ya, nah kira-kira di jurusan manajemen sendiri itu ada penjurusannya nggak sih? Ada. Apa aja? Ada manajemen pariwisata, ada manajemen keuangan, manajemen bisnis, manajemen pemasaran, manajemen perhotelan. Nah, dari Agung sendiri semester 5 ya? 6. Oh, semester 6? Ya. Sekarang udah ngambil penjurusan atau gimana? Sudah. Sudah ya? Nah, penjurusan sendiri itu diambil ketika kita semester berapa? Bisa dari semester 4, bisa dari semester 5.
Itu kan bisa semester 4 sama 5 ya. Itu Iya. ada kriteria sendiri atau emang tergantung orangnya sendiri-sendiri? Sebenarnya tidak memenuhi kriteria itu. Ya tergantung mahasiswanya sendiri sih. Kalau sudah mengambil mata kuliah yang jauh, itu bisa mengambil konsentrasinya tersebut. Oke. Nah, dari Agung sendiri nih mengambil penjurusan apa nih? Saya mengambil jejaring bisnis. Jejaring bisnis. Iya. Nah, itu jejaring bisnis mempelajari tentang apa sih? Mempelajari tentang logistik, Hmm. manajemen logistik, manajemen transportasi juga apa namanya juga tercantum di situ, operasional dan lain sebagainya. Kalau setahu aku jejaringan itu melalui media sosial nggak sih? Bisa. Itu gunanya untuk apa? Ya, sebenarnya jejaring bisnisku apa namanya kayak kita mencari channel di satu perusahaan tersebut. Enggak? Bisa jadi kayak relasi gitu ya? Ya betul. Relasi. Di Ubaya sendiri ada program magang nggak? Ada kalau sudah magang Hmm. tanpa skripsi. Kalau sudah skripsi tanpa magang. Jadi bisa pilih salah satu. Ya? Iya, bisa pilih salah. Baru tahu sih, biasanya di universitas lain itu kalau program magang juga harus. Skripsi. Iya benar. Iya. Kalau di Ubaya tidak pilih salah satu. Enak juga di Ubaya. Nah, selain program magang nih, apakah ada program KKN? Enggak ada sama sekali kan? Nggak ada? Enggak ada. Kenapa begitu? Iya karena mungkin terlalu santu gitu. Terlalu santai Ubaya gitu. Bang. Oh ya, masalah mengambil jurusan manajemen, suka duka di jurusan manajemen sendiri apa sih? Terutama dari Agung sendiri. Suka dukanya itu ya terutama dari ya biasalah kayak dosen yang ada yang enak, ada yang enggak enak lah. Itu umum ya. Umum itu umum. Yang enggak umumnya itu kalau di jurusan ekonomi Hah? itu ya sebenarnya jarang ada tugas. Tapi tugas kalau ada tugas individu itu deadline-nya lebih Cepat. cepat. Oke. Nah, pernah berpikiran nggak dulu masuk Ubaya tuh, wih cantik-cantik ceweknya. Loh, justru aku masuk Ubaya itu nggak Hah? tahu sama sekali kayak ceweknya cantik apa blende saya nggak tahu. Nah, Nggak tahu itu. Itu aku tahu Ubaya itu dari temanku. ah, Temanku sekolah SMA. oh gitu. Dan itu daftar pun sudah mepet jam jam setengah 12 malam. Itu Deadline sudah pendaftaran mahasiswa deadline baru ya? pendaftaran. Ini kan bisa dibilang Universitas Surabaya itu kuliahnya biayanya mahal. Kira-kira berapa ya? Biaya UKT dan uang gedung jurusan manajemen di Universitas Surabaya. Boleh dikasih bocoran nih buat teman-teman, barangkali nanti teman-teman mahasiswa baru di tahun 2020 ini mau masuk Ubaya. Kira-kira berapa biayanya? Ya kalau biaya sebenarnya nggak enak juga kalau ngomong kayak gini. Tapi ya apa? Secara umum aja. Secara umum aja. Secara umum. Secara umum kalau sebenarnya kalau jurusan ekonomi kalau mengambil jurusannya masing-masing itu ada kategori. Ah. Kategorinya itu yang dimaksud kayak bayarnya, kategori bayarnya. Ada yang kategori 1, kategori 2, kategori 3 itu bayarnya beda-beda. Kategori ini waktu pendaftarannya atau gimana? Kayak gelombang 1? Enggak, itu kayak sesuai jurusan. Oh, jurusan. Iya. Nah, berbicara masalah UKT ini, apakah bisa diturunkan biaya UKT itu melalui mungkin jalur prestasi ataupun jalur mungkin bidik misi ataupun jalur apa gitu? Lewat jalur prestasi dan jalur beasiswa. Beasiswa. Tadi kan udah bahas masalah biaya UKT nih. Ya. Kira-kira biaya uang gedung jurusan manajemen Agung sendiri berapa?
Saya waktu itu kena uang gedung kena 20. 20. Iya. Ini 20 miliar atau 20 apa nih? Ya, hanya 20 juta sih. Hanya ya 20 juta itu hanya teman-teman. Ya biasa anak ubaya. Nggak bercanda ya teman-teman. Ya, bercanda. Nah, itu tadi teman-teman salah satu jurusan manajemen. Kalian sudah tahu informasinya tentang biaya juga dan tentang jurusan manajemen itu belajar tentang apa aja. Sekarang masalah prospek kerja di jurusan manajemen apa ya? Kalau prospek kerja sih tergantung dari jurusan masing-masing sih. Kalau di jurusan manajemen bisnis ya yang utama mungkin keuangan, administrasi, dan semua sesuai dengan jabatan masing-masing. Ya, Oh, jadi sesuai gimana kinerja kita di tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang itu bisa bikin kita naik level ke level yang lebih tinggi. Oh, berarti kayak menunggu proses dulu Ya, gitu betul. ya. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah bahas tentang jurusan manajemen di Ubaya. Nah, tadi di opening aku sudah sempat menyinggung tentang bisnis yang dijalani sekarang oleh Agung ini. Kira-kira bisnisnya apa ya yang di Jombang ini? Mau tahu apa mau tahu banget? Baca. Oke, langsung saja tetap stay tune. Dan aku gak bosen-bosen ngingetin kamu buat like, comment, dan subscribe tentunya channel YouTube aku. Oke, langsung saja Agung kita ke lokasi nih ya. Oke, siap. Boleh nggak nih ke lokasi langsung kita survei atau kita cek gimana bisnisnya Agung ini? Boleh. Oke, boleh dong. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, langsung kita ke lokasi sekarang. Let's go. Oke teman-teman, kali ini aku sudah ada di lokasi langsung bersama yang punya, dan cuacanya cukup kurang mendukung kali ini, tapi nggak apa-apa. Langsung saja kita tanya-tanya nih tentang bisnisnya sekarang. Nah, kira-kira bisnis dari Agung sendiri ini campur tangan dari orang lain atau emang benar-benar punya sendiri? Memang punya real dari sendiri, kita ada campur tangan dari orang lain. Berarti milik pribadi gitu ya? Milik pribadi. Nah, namanya apa sih usaha yang dijalankan sekarang ini? Yang dari awal yang saya bilang yang ada di Surabaya itu usaha jasa angkut dan pengelolaan limbah B3 medis. Kalau yang ada di Jombang ini transportasi pupuk cair dan tetes manis. Pupuk cair dan tetes manis. Berarti sekarang ini kita berada di usaha Agung yang di Yang ada tetes. di Jombang ya. Tetes Yang dan tetes manis dan pupuk cair. Nah, kira-kira tetes manis dan pupuk cair ini gunanya buat apa sih? Kalau pupuk cair itu gunanya buat pupuk tanaman jagung dan tanaman tebu. Oke. Gitu. Nah, namanya PT Sumber. Lancar. Sesuai di nama belakang ini ya teman-teman, namanya PT Sumber Lancar. Nah, PT Sumber Lancar ini kira-kira dikirim kemana saja tetesnya? Alhamdulillah sampai sekarang dikirim ke pabrik Niwon, pabrik TDI, dan Ajinomoto. Itu di dalam kota Jombang aja atau bisa di luar Jombang? Di luar kota, Luar semua. kota. Oh, luar kota semua. Oke. Nah, asal usulnya punya pikiran usaha ini gimana? Dari mana? Atau mungkin pemikiran dari orang tua terus Agung melanjutkan atau gimana? Ya sebenarnya dari
pemikiran orang tua sih sejak dari dulu. Dulu itu masih menjalankan pupuk cair saja. Pupuk cair. Iya. Terus sekarang? Alhamdulillah sekarang juga main tetes manis itu. Oke. Jadi dikembangkan lagi usahanya. Lagi, betul. 2,000 years later. Nah, tadi kita menunggu hujannya terang dan alhamdulillah sekarang udah terang, jadi kita bisa keliling di lingkungan PT Sumber Lancar ini. Bagaimana kita ngobrolnya sambil jalan aja? Iya, nggak apa-apa, silakan. Nah, ini kan banyak banget nih trek tangki-tangkinya. Kira-kira ada perbedaan isi nggak dari setiap tangki ini? Ya sebenarnya nggak ada perbedaan, cuma kalau habis muat pupuk cair, biasanya kalau mau dibuat muat tetes manis itu biasanya dibersihkan dulu. Kira-kira ada penentuan jam operasional nggak? Kayak mungkin jam operasionalnya mulai berangkat treknya ini jam 8 pagi atau gimana? Nggak ada sih, bisa dibilang 24 jam sih. 24 jam. Kalau operasional untuk kendaraan beroperasi. PT Sumber Lancar ini produksi sendiri atau emang benar-benar sebagai pihak kedua untuk sebagai jasa pengantar saja? Oh, pihak kedua. Di sini tidak ada produksi, cuma di sini ya juga menyetok barang tetes manis itu tadi. Jadi nggak ada produksi, ya kita ambil barang tersebut dari PGPG, pabrik gula Jombang, pabrik gula Cukir, Kediri, Madiun, dan lain-lain. Ya lumayan banyak lah yang diambil. Wow, cukup banyak. Jadi berarti nggak cuman di dalam kota seperti Jombang aja, berarti ya, enggak. Di luar Jombang juga bisa ya. Nah, ada berapa sih karyawan di sini kalau boleh tahu? Nggak terhitung ya? Ya pokoknya nggak terhitung. Saking banyaknya mungkin ya? Ya enggak sih, yang paling banyak ya karyawan, sopir saja. Sopir? Iya, sopir. Nah, ini kan banyak ya, ini milik pribadi dari PT Sumber Lancar sendiri atau emang dari dalam terus ini kayak terminalnya? Oh enggak, ini alhamdulillah dari pribadi sendiri. Trek semua sebanyak ini milik pribadi? Iya, pribadi sendiri. Wow. Berapa totalnya ini? Kira-kira lebih dari 10 teman-teman tangkinya. Keren. Oke. Masih ada, ini yang ada di luar juga masih ada. Masih ada di luar ini masih ada. Masih ada yang beroperasi. Wow. Iya. Nah, sekarang kan sudah dibilang menjadi pengusaha sukses nih. Ya sebenarnya bukan saya yang menjalani usaha, ini kan semua masih milik orang tua. Ya. Jadi ya ikut-ikutan belajar juga sih. Oh gitu ya. Nah, kira-kira ada cita-cita lain nggak selain untuk keinginan meneruskan usaha dari keluarga ini? Ya sebenarnya ada pikiran membuat pabrik kecap. Pabrik kecap juga bisa, bahan dasar dari tetes kan bisa jadi digabungkan, kan lebih efisien kalau sudah mempunyai barang dasarnya. Lebih hemat ya pengeluarannya. Nice. Oke teman-teman, sudah berbincang-bincang sama Agung karena hujan lagi dan sudah mengobrol banyak di sini. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman? Mungkin tadi kan kita sudah bahas tentang jurusan manajemen. Skill apa yang harus dipunyai seorang manajemen gitu? Ya, yang utama kita kalau manajemen kita kan bisa harus bisa membaca peluang bisnis. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, kita harus sambil belajar praktek. Gimana caranya kita mempelajari teori yang sudah dipelajari di perkuliahan tersebut. Oh, jadi kayak lebih paham lagi kita terjun langsung ke lapangan gitu ya.
Oke teman-teman, itu tadi pesan yang bisa disampaikan oleh Agung tentang jurusan manajemen dan ngobrol banyak tentang PT Sumber Lancar dan apa tadi? PT Anak Lanang? Tiga Perkasa. Anak Lanang Tiga Perkasa. Nah, buat kalian yang punya jiwa-jiwa pengusaha, bisa banget kalian masuk di jurusan manajemen ini dan bisa mengaplikasikan skill kalian tentang jiwa pengusaha itu di jurusan manajemen. Mungkin ada kata-kata mutiara nih dari Agung. Apa ya mutiaranya? Nggak tahu. Mungkin tetap semangat, sukses atau gimana? Tetap semangat, sukses. Sukses? Jangan tidur. Jangan tidur. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya di channel YouTube aku di Agus Wijaya. Oke, goodbye. Goodbye dulu dong.